Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal satu bab lagi khatam. Kemarin atau pada kesempatan terakhir kita sudah membahas tentang ciri-ciri kiamat ya, asyratus sa'ah. Secara garis besar keterangan-keterangan dalam hadis atau para ulama membagi ciri kiamat itu ada dua. Ada ciri kiamat sughra, kemudian ada kiamat kubro atau kubro dulu, sughra. Yang sudah banyak terjadi adalah sughra, yang kecil-kecil itu sudah banyak terjadi. Kalau yang kubro itu yang luar biasa ekstrim, luar biasa menghebohkan, seperti keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian Dajjal, asap atau dukhon, disebut dengan dukhon ya. Keluarnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, itu adalah ciri-ciri kiamat kubro. Munculnya matahari, terbitnya matahari dari arah barat dan sebagainya. Nah, ketika kondisi akhir zaman atau huru-hara seperti itu, maka itu mendekati akhir dari kisah atau sejarah manusia yang ada di bumi ini. Kemudian manusia akan dibangkitkan semua, akan digiring ke padang mahsyar untuk dilakukan penimbangan amal-amalannya. Kemudian pada pertanyaan terakhir ini, pembahasan terakhir ya, pengarang kitab ini Musonef menanyakan pertanyaan, manis Sa'id? Siapakah Sa'id? Sa'id itu siapa? Ya. Sa'id di sini adalah wali yang masuk surga tanpa disiksa terlebih dahulu dan tanpa melalui hisab yang panjang ya, atau orang yang berbahagia. Jadi dalam keterangan para ulama, umatnya Nabi itu dibagi menjadi tiga. Sulusun yadkhulunal jannah bi ghairi hisab ya, wa sulusun yadkhulunal jannah wa yughfaru lahum khotoyahum. Ada yang masuk surga pertama itu tanpa hisab. Ini jumlahnya sepertiga dari umatnya Rasulullah, VIP langsung jalur atas ya, prioritas kalau ini prioritas. Ini orang-orang yang waliullah ya. Kemudian yang kedua masuk surga, punya dosa tapi diampuni oleh Allah, dua dosa tapi diampuni oleh Allah sehingga dia masuk surga. Yang ketiga ini yang berat ya, orang-orang yang dosa-dosanya itu besar sekali, banyak sekali ya, seperti buih dalam lautan atau sebesar gunung, ka'amsalil jibal, ibaratnya itu kayak gunung-gunung gede-gede dosanya. Tapi kata malaikat, ya Allah ini tapi, ada tapinya, ghaira annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah fayughfaru lahum. Tapi meskipun dosanya itu kayak berbukit-bukit, bergunung-gunung, mereka bersaksi, bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan diampuni oleh Allah. Adkhiluhum al-jannah, kata Allah, masukkan mereka ke dalam surga. Itu saking besarnya rahmatnya Allah. Jadi memang ono tiga, sepertiga itu bi ghairi hisab. Yang kedua sepertiga lagi diampuni dosa-dosanya, yang sepertiga lagi yang terakhir dosanya memakai ya tetap mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmatnya Allah ya, tapi ya dia melewati neraka. Disinilah kemudian Allah sudah berjanji kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, saya berjanji tidak akan mengecewakanmu nanti di hari akhir atau di akhirat. Kan Nabi pasti kecewa melihat umatnya masuk neraka kan, sama Allah berjanji tidak akan mengecewakan Rasulullah. Semuanya nanti ujung-ujungnya masuk ke dalam surga, meskipun walau di kalimati la ilaha illallah, walaupun cuma satu kalimat la ilaha illallah. Apa maneh apalagi orang itu min ahli la ilaha illallah, sregep senengani wiritan la ilaha illallah. Di juz 30 itu ada surat pendek namanya surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath.
Itu surat Fathu Makkah, ketika Rasulullah akan menaklukkan, membuka atau membebaskan kota Mekah. Jadi Rasulullah masuk dari Madinah. Ini ibarat film itu sudah mendekati ending ya, sudah mendekati apa? Akhir dari kisah ya. Itu turun surat An-Nasr. Rasulullah membawa puluhan ribu, bahkan ada ratusan ribu umat Islam untuk masuk ke dalam kota Mekah. Orang-orang yang sudah ada di dalam Mekah itu masih ada orang-orang yang sembunyi-sembunyi, orang-orang kafir itu sembunyi mereka. Tapi banyak sekali yang akhirnya masuk Islam. Ya, Rasulullah masuk dengan damai, tanpa ada kekerasan, tanpa ada pedang dan sebagainya. Meskipun sebenarnya orang yang menang atau Rasulullah itu berat sekali untuk melakukan apapun, membunuh atau menawan atau menyiksa. Orang kalau superior kan terhadap orang yang inferior kan ya bisa berbuat apa saja, tapi Rasulullah masuk itu dengan damai. Maka Rasulullah menjamin barang siapa yang belum masuk Islam, maka dia ikut orang ini insya Allah aman. Dia akan aman, dia terlindungi keamanannya. Saking baiknya Rasulullah. Dari situ akhirnya terus termasuk Abu Sufyan itu termasuk yang masuk Islamnya itu terakhir. Ya, ketika peristiwa Fathu Makkah, termasuk Hindun. Hindun ini yang makan hatinya Hamzah itu masuk ketika Fathu Makkah, ketika sudah ditaklukkan itu detik-detik akhir dia nyerah. Tapi sekali lagi Rasul tidak memaksa loh ya. Nah itu idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan atau kemenangan. Al-fath itu kemenangan. Terus wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kau melihat manusia itu yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah afwaja, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Eksodus, banyak yang masuk agama Islam. Terus ayat itu dilanjutkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Coba kita perhatikan, ada 3 di situ. Disuruh bertahmid, kon akeh-akeh moco alhamdulillah, fasabbih bihamdi, moco tasbih subhanallah, kemudian bihamdi dengan membaca alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wastaghfir. Yang ketiga baca istighfar. Nah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah itu tawwab, maha zat yang banyak menerima taubat. Bukan hanya menerima taubat, banyak menerima taubat. Itu namanya mubalaghah kalau dalam bahasa Arab. Itu sangat menerima. Artinya orang-orang yang masuk Islam pada detik-detik akhir karena terpaksa kondisi, ya, karena Fathu Makkah itu Allah tawwaba, mengampuni apa yang sudah lalu. Nah sejak turun surat itu Rasulullah di sisa akhirnya, dan konon para ulama mengatakan jarak antara surat An-Nasr dengan Rasulullah itu 2 tahun. Setelah itu Rasulullah wafat. Ya, di masa itu Rasulullah sudah memperbanyak tahmid, kemudian tasbih, kemudian istighfar karena turunnya surat tersebut. Dan itu kemudian Rasulullah melakukan tawaf wada. Rasulullah sekaligus melakukan haji, ya, sekaligus melakukan haji. Kata Rasulullah, sahabat sudah ngumpul semua, umat Islam ngumpul. Ini adalah haji terakhir saya, kata, haji pertama dan terakhir. Jadi Rasulullah hanya sekali itu haji. Saya akan mengajari kalian manasik haji, nusuk atau manasik. Tolong perhatikan, tolong simak dengan baik. Jadi sahabat itu pada mengamati betul, jadi ikut tawaf, kemudian setelah itu ikut sa'i, kemudian wukuf di Arafah, kemudian setelah itu mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melempar jumroh, kemudian sampai tahallul. Itu sahabat itu betul-betul bayangkan dalam kondisi yang waktu itu seperti itu. Ya, sekarang sudah enak. Di mana itu di Arafah tendanya sudah kasih kasur, ya, kasih blower atau AC di dalam tendanya itu. Di Mina juga begitu. Kalau Mina meskipun Mina itu dia agak sempit Mina itu ya, agak enggak sampai 1 meter. Kalau kasur itu ya mungkin 800 cm atau apa gitu ya, karena sangat agak banyak di sana itu di Mina. Nah itu sahabat itu betul-betul mengikuti itu. Nah Rasulullah ketika tawaf itu sudah naik di atas onta, di atas kendaraan atau onta, karena fisiknya Rasulullah sudah agak habis sakit Rasulullah. Itu yang kisahnya pernah diracuni oleh seorang Yahudi itu loh. Dia tahu Rasulullah itu kesukaannya itu paha kambing, ya. Kemudian dihidangkan kepada Rasul. Dia itu sudah merencanakan jauh-jauh hari. Kemudian Rasulullah gigit itu, kemudian sama kambingnya itu bisa ngomong, "Ana mausum, saya ini beracun." Akhirnya sama Rasulullah dilepas.
Ya, tapi sudah ada sisa-sisa sedikit yang sudah kadung masuk. Nah itu kemudian Rasulullah gerges sakit, termasuk ketika tawaf itu sudah tidak bisa jalan. Umat Islam juga sudah banyak. Fatu Makkah itu Rasulullah juga tidak bisa mendekat ke dinding Ka'bah, tidak bisa mencium Hajar Aswad. Akhirnya Rasulullah dari kejauhan aja sambil naik kata, sambil bawa tongkat. Jadi ketika sudah lurus kepada Hajar Aswad, Rasulullah ngasih isyarat seperti ini. Kalau bawa tongkat, kalau dari kejauhan ya dengan simbol mencium seperti ini. Itu kan akhirnya menjadi syariat, ya. Jadi tidak harus semuanya itu mendekat. Itu kan akhirnya dicontoh oleh para sahabat. Boleh pakai kalau yang di lantai 2, lantai 3 kan tawaf pakai kursi roda itu boleh. Nah itu kesunahannya Rasulullah memberikan contoh tata cara ibadah seperti itu. Nah surat An-Nasr itu kemudian 2 tahun setelah itu Rasulullah hafal. Tapi ya sebelumnya ada para ulama yang ayat surat-surat terakhir itu menjelang hari-hari terakhirnya Rasulullah, diantaranya adalah akhir dari surat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, bukan surat akhir Taubah, bukan Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini saya sudah sempurnakan, atmamtu alaikum ni'mati, nikmatku sudah sempurna semuanya. Maksudnya adalah agama Islam itu sempurna menurut para ulama itu adalah sempurna di bidang urusan syariat, urusan fikih. Rasulullah sudah mengajari kita dari A sampai Z, tata cara sholat, tata cara puasa, berumah tangga, interaksi dengan keluarga, sampai masalah waris, sampai masalah jihad, masalah zakat, masalah haji. Itu Rasulullah sudah purna, wis beres. Tugas saya sudah selesai. Maka turunlah ayat itu, hari ini saya sempurnakan agama kamu. Masalah ibadah sudah, tuntunan kehidupan masyarakat agar bahagia itu sudah disampaikan semua Rasulullah. Dan saya sudah ada tugas lagi. Wasmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi Allah itu yang diridhoi agama samawi itu adalah hanya agama Islam. Agama samawi kan ada 4 ya. Ada Nasrani, ada agama lain Nasrani, kemudian ada Yahudi, itu kan termasuk agama samawi ya, tapi yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Nah, terus kemudian pertanyaannya, apakah orang-orang ahlul kitab ini, ahlul kitab itu masuk surga? Ahlul kitab itu adalah orang yang masih orisinil, ya, mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab Injil dan Taurat dan Zabur yang tidak ada perubahan. Kalau dia berbuat baik ya dia masuk surga, ahlul kitab. Tapi itu zaman dulu, zaman dia. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada ahlul kitab. Itu zaman dulu, dan dalilnya ada di dalam Al-Quran. Karena dia mengamalkan, dia tidak menyekutukan Allah dan seterusnya sesuai dengan yang ada di situ. Sekarang kan tidak ada, kalau dicari mana ada statement yang mengatakan Nabi Isa atau Yesus saya adalah Tuhan maka sembahlah saya, itu tidak ada. Ya, jadi waraditu lakumul islama dina. Nah itu tadi kembali bahwa nanti para ulama itu sudah memberikan keterangan sepertiga itu masuk surga tanpa hisab, sepertiga ini yang kedua itu ono dosa-dosa diampuni, yang ketiga juga dosa besar itu nanti juga diampuni, itu berkat syafaatnya Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, syafaati likabairi min ummati, syafaatku itu untuk orang-orang atau umatku yang melakukan dosa besar. Itu saking Rasulullah sayang kepada kita. Nanti ketika di akhirat nanti di hadapan semua makhluk, Rasulullah sujud lama sekali, sujud di hadapan Allah. Kemudian sampai Allah mengatakan, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkat, kamu minta apa? Qul tusma', ucapkan, kamu akan saya dengar. Wasal tu'to, kamu minta, akan saya beri. Wasfa'tu syafa', kamu minta syafaat, akan saya kasih syafaat. Itulah kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatarudh, wala saufa lan bakal ngasih, wala saufa yu'tika, dan pasti Allah akan memberikan kepadamu rabbuka, yakni Tuhanmu, fatarudh. Jadi Rasulullah tidak lego kalau tidak ada jaminan langsung dari Allah itu semua umatnya itu masuk surga, luar biasa. Itu. Nah jawabannya siapa orang yang berbahagia? Wong sing wali gak disiksa terus langsung masuk surga tanpa hisab. As-sa'id yakni huwa al-mu'min, orang yang mukmin. As-sholeh, dia soleh, mukmin yo api, soleh. Soleh itu baik secara individu maupun sosial. Al-qaim bi huquqil haq, yang menjalankan hak-hak kebenaran.
Hak-haknya Allah, hak-haknya Allah itu ya berarti hubungan ibadah kita ya, hubungan ibadah kita kepada Allah vertikal. Ada ibadah yang sifatnya vertikal, ada ibadah yang sifatnya horizontal. Yang vertikal itu ya sholat, puasa, kewajiban kita. Kemudian yang horizontal itu sesama makhluk. Ada bergaul, ada bermuasyarah, hak adami termasuk hutang. Ya. Ada satu dosa, ada satu amalan yang mana ya orang syahid pun tidak akan bisa masuk surga. Syahid itu kan dambaan setiap orang, ya kan? Syahid itu adalah status kematian yang didambakan seorang mukmin. Tapi ono siji amalan, perbuatan, walaupun dia syahid gak iso mlebu surga. Apa? Hutang. Ya, ini bahaya sekali, jangan meremehkan. Bahkan sangat dianjurkan kalau kita punya hutang itu harus ada keinginan untuk nabung agar bisa mencicil ya, melunasi hutang tersebut, meninggalkan dulu kemewah-kemewahan. Duwe hutang kok postingane plesir ono plesir kuliner difoto bolak-balik padahal cek duwe hutang. Ngono kuwi asline gak oleh. Asline gak oleh, cuma wong enggak punya ilmu ya enggak tahu. Padahal kudune nek tenanan dia harus tirakat dulu gitu loh, ada komitmen untuk melunasi hutang karena ini hakul adami. Nah, orang mukmin, orang soleh, satu dia itu adalah memenuhi hak-haknya Allah. Yang kedua adalah wahukukil khalqi, dan hak-haknya makhluk sama manusia. Kemudian orang yang bahagia itu adalah al-muttabi'u lisyariati, dia mengikuti syariat, menjalankan syariat. Syariat itu ya fikih itu ya. Kalau syariat itu lebih umum. Kalau tata caranya, aturan-aturan itu disebut dengan fikih. Kalau usul fikih itu dalil-dalilnya, cara mengambil kesimpulan sebuah hukum itu usul fikih. Kemarin saya sampaikan ketika daurah itu perbedaan antara syariat, kemudian antara fikih, kemudian ada usul fikih. Jadi syariat itu secara umum, dia global. Fikih itu kayak undang-undang, peraturannya sah apa tidak sah itu fikih, halal atau haram. Kemudian ada 5 hukum yang 5 apa saja, wajib, haram, sunnah, mubah, makruh, ini fikih. Tapi kalau cara mengambil kesimpulan, konklusi, intisari, cara mengekstrak sebuah hukum melalui dalil-dalilnya, itu namanya usul fikih. Nah, fikih itu sifatnya dhonni. Dhonni itu masih berbentuk prasangka. Kesimpulan manusia, ijtihad para ulama itu bersifat dhonni. Dhonni itu artinya masih terbuka ruang untuk benar dan salah. Tapi wong nek wis ijtihad apa? Berusaha untuk memutuskan itu dengan sekuat tenaga, semampu akalnya, pikiran dia. Walaupun salah, dia tetap mendapatkan ajrun wahidun, 1 pahala. Tapi kalau dia benar, 2 pahala. Pahala dia benar, pahala dia sudah bersungguh-sungguh. Tapi nek salah, tetap oleh siji pahala, bukan dosa. Pahalanya apa? Dikasih reward karena dia sudah sungguh-sungguh meskipun tidak benar. Paham itu? Paham ya? Nah, itu masalah fikih. Nah, syariat itu berbicara lebih luas lagi. Nah, semua orang, bahkan cucunya Rasulullah, zuriyat ahlul bait, habaib kabeh ya kudu salat. Kalau ono ceritane ini keturunannya Rasulullah, ini habaib, dia boleh tidak puasa, dia boleh meninggalkan sholat, dia sudah makomnya di atas syariat, enggak oleh. Justru syariat itu yang semua terkena khitab, mukallaf kabeh ikut terkena tuntutan yang namanya syariat. Seperti ini ono wong sing, saya itu bisa menahan musibah di Indonesia yang seharusnya ada tsunami, saya bisa membelah langit sampai bahasa Suryani dan sebagainya, bisa bahasa semut. Nah, itu nek melanggar syariat ya gak bener gitu. Itu syariat itu zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Nah, itu ciri nih. Kemudian ciri selanjutnya adalah al-mu'ridu an zakhari fi hadhihi dar. Dia itu yang berpaling dari kemewahan dunia. Dia bukan menjadi hamba dunia. Terus bagaimana? Apa tidak boleh pakai baju yang bagus? Boleh. Kita itu mengambil dunia itu secukupnya, bukan berarti tidak sama sekali. Secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Anda sudah punya sepeda motor, apa itu namanya?
vario atau bit, ya wis berarti itu kan sesuai kebutuhan, sudah cukup kan? Anda tidak perlu beli bukan NMAX lagi ya, NMAX itu masih sedengan, dhuwure ono maneh, X-Max tau apa itu. Harganya itu 80 juta. Anda mau beli itu, berarti kan di luar kebutuhan, gajinya juga tidak cukup, ya kan? Kecuali nek sultan nggak apa-apa, terus wongi cilik sepeda gawede ngene, ya, ya wongi cilik sepeda gawede. Nek Bu Ida cocok pakai, dengan pakai Mugi ya cocok, Harley Davidson. Dia mobil, ya alhamdulillah sudah punya ya, Xenia Avanza. Nggak usah melirik ke Rubicon apa Lamborghini ya, yang harganya miliaran itu. Makanya kata Gus Bakan nggak usah delok kayak gitu apa mamatana zakhrati dunia linaftinahum fi, karena itu menjadi cobaan. Jadi kalau ada orang yang diberi rezeki yang lebih ya dilihat secukupnya, nggak usah sampai. Yang tidak boleh itu adalah memasukkan dunia ke dalam hati, dipikir terus. Kata Mbah Mun itu kok garai cepat mati ya, ada urusan dunia ini bukan akhirat. Justru kata ulama itu apa ya, sedih karena urusan akhirat itu padang, sedih urusan dunia gelap ya. Tapi jeneng kalau sedihnya fokusnya masalah dunia, masalah apa yang belum menjadi target di luar jangkauan, itu garai cepat mati nih, dibikin terus ya. Tapi kalau sedih masalah akhirat, kok piye yo ning alam kubur, akhirnya kan sergap ibadah, hati ini tenang, pikiran tenang, itu padang gitu ya. Itu beda lagi. Jadi berpaling kepada dunia itu bukan berarti apa? Tidak sama sekali, tapi menggunakan secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Cukup, apa saja yang kita miliki itu sudah cukup. Maka takun aghnan nas, kata Rasulullah. Kalau ulama juga mengatakan seperti itu. Kamu kalau qanaah ya, apa yang kita miliki itu sudah merasa cukup, maka sesungguhnya kamulah orang yang paling kaya. Kita akan merasa terus menjadi miskin karena merasa tidak cukup, kurang miskin. Bahwa mongko utawi mukmin iku sahibus sa'adah. Nah, orang-orang seperti itu dia itu mukmin soleh, dengan Allah baik, dengan manusia baik, syariatnya dijalankan, dia tidak tergoda dengan gemerlapnya dunia. Fahuwa sahibus sa'adah, dia orang yang paling bahagia. Waman lan kedue wong atau waman lan wong iku lau tetep man al husna utawi kebaikan, dia dijamin masuk surga, dia mendapatkan waziyadatun, tambah kenikmatan. Di sini ditafsiri nikmat yang plus tambah itu adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Kemudian paragraf terakhir, nas'alun jaluk sapa ingsun ing Allah Subhanahu ayyuwaffiqa yen to paring taufik sinten Allah na ing kita lidzalika maring mengkono-mengkono matkur semua tadi. Semoga Allah menjadikan kita, memberikan kita taufik agar kita menjadi golongan yang disebutkan di atas. Wa yaj'alana minas salikin, menjadikan kita termasuk orang yang menempuh bi ahsanil masaliki, di jalan kebenaran. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, yang dengan nikmatnya maka kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna. Ini alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dan juga wa ala asyrafi anbiya'i, dan kepada penghormatan yang baik tertuju kepada pemimpin pemuka para nabi, azkat tahiyyat tamat walhamdulillah rabbil alamin. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah sudah selesai kitab ini. Pada pengarang kitab ini Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.